Nita, apa kabar? Saya Tantri Murdopo, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bertukar cerita dengan para narasumber yang hadir. Dan hari ini kita kedatangan Pak Adi Nugroho. Pak Adi nanti akan cerita juga mengenai bagaimana riwayat kesehatannya. Dan Anda juga ya kita tunggu untuk menceritakan riwayat kesehatan Anda. Kalau ada yang mau ditanya silahkan kirim ke kita. Syukur-syukur bisa kita undang lagi di sini untuk bisa menjadi bagian dari acara Go Healthy. Kita lihat dulu bagaimana ceritanya Pak Adi berikut ini. Adi Nugroho. Sejak masih muda, Adi sangat menyukai minuman manis. Hingga akhirnya, ia merasakan badannya menjadi lebih mudah lemas dan wajah tampak loyo. Namun sayangnya, Adi belum sadar bahwa ada masalah di tubuhnya. Pasalnya, Adi merasa dirinya masih muda, sehingga tak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan. Hingga suatu hari, kondisi tubuhnya makin menurun. Ia dikatakan mengalami diabetes karena gula darahnya sudah sangat tinggi, bahkan mencapai angka 400. Sontak, Adi pun kaget dan berusaha membuat dirinya menjadi lebih sehat. Tapi sayangnya, gula darah yang tinggi ini sangat sulit turun ke angka normal. Bahkan, dampaknya, kini Adi juga mengalami hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi. Seperti biasa saya tidak sendirian, ada Mas Boyke di sini. Hai Mas. Halo Mbak Tantri dan juga Pak Adi, pemirsa, salam sehat dan bahagia. Belajar dari yang sudah senior nih tetap sehat dan aktif ya, betul ya. Mbak Nita apa kabar? Sehat Mbak Tantri, Bapak, pemirsa semua, salam olahraga. Itu dia semangatnya Mbak Nita nih. Makanya saya langsung akan sapa ke Pak Adi. Tapi waktu itu Pak Adi usia 40 kan ketahuan diabetesnya ya? Betul. Dan itu waktu itu ketika angkanya sudah 435, kan tiba-tiba nih ketahuannya ya Pak. Terus badan atau ya itu goyang. atau apa? Saya merasakan badan nggak enak semua, udah bener-bener yang ibarat radar tuh udah goyang semua gitu. Saya udah kayak apa ya, udah nggak enak. Pada saat saya divonis gula itu saya sempat stres, tapi lama-lama ya udah saya terima. Akhirnya saya ketemu di dalam satu komunitas, ketemu banyak orang yang mengidap gula ya. Terus saya lihat kok ini orang tetap sehat, apa sih kiatnya? Ternyata itu pola makan sama minum obat yang teratur sama olahraga, itu yang saya pegang. Oke. Itu. Mundur ke belakang lagi nih, mundur ke belakang. Iya, Ada pola makan yang mesti kita pelajari gitu ya Mas Iya, Boyke dan betul, juga betul. Mbak Nita. Pola makan Bapak bagaimana? Memang saya dari muda memang bukan tipe yang makannya banyak, enggak. Cuma saya tuh senangnya teh manis. Ya, Itu. Teh manis Sehari bisa berapa banyak teh manis Nah, yang kalau diminum? saya di kantor karena saya senang teh manis, jadi kadang-kadang saya bikin di pantry sendiri teh tubruk itu. jadi satu hari bisa berapa kali minum teh manis Pak? Bisa dia antara 10 kali lah, 10 gelas. 10 gelas teh. Itu Itu dari hanya di pagi kantor? Sampai pulang sore. ke rumah. Aduh. Di Ya. rumah bikin lagi? Di rumah ya malam minum. Ya. Oh, berarti ada Karena saya tambahan senang lagi teh ya? manis itu, Ya. kuncinya cuma di situ. Jadi artinya Bapak bisa melihat seharusnya semua orang ini adalah aliran darahnya lancar seperti ini. Semua organ-organ vital mendapatkan nutrisi dan oksigen pada darah yang normal. Tetapi pada penderita diabetes pemirsa bisa lihat-lihat coba. Darahnya menggumpal-gumpal begitu. Bagaimana oksigen dan nutrisi mau dikasih ke organ-organ vital tersebut. Nah, kondisi inilah yang seringkali terlupakan. Tadi Mas Boyke udah jelasin bagaimana darah kita jadi kental, menggumpal-gumpal dengan kadar gula yang di atas 200. Ini Bapak 435. Darah kalau kental Pak, itu dia bisa tersumbat kemanapun, tadi Mas Boyke sudah bilang, termasuk ke organ-organ vital. Organ vital yang paling sangat mudah terkena pertama adalah ginjal. Karena pembuluh darah ke ginjal ini kecil gitu Pak. Kecil-kecil. Ginjal ini fungsinya membuang racun badan kita. Saat dia udah nggak bisa berfungsi, ini kayak wastafel kita siram gitu biar kotoran-kotoran keluar semua. Saat dia nggak bisa, dia berkerak di sana. Itu akan jadi kotoran, akan jadi racun buat badan kita. Kita mesti ambil wastafel lain buat nyuci. Artinya hidup kita tergantung alat. Selanjutnya yang diserang adalah organ yang kalau dia ngadat 1 menit aja kita berhenti juga hidupnya. Jantung. Serangan jantung Pak. Diabetes membuat pembuluh darah ke jantung ini jadi kental, darah jantung nggak dapat asupan oksigen yang cukup. Serangan jantung 1 menit dia nggak berdetak, dia nggak mau kerja, kita lewat Pak. Yang ketiga, stroke, pembuluh darah yang ke otak. Nih Bapak bisa lihat sini, otak ini pusat semuanya Pak.
pusat gerakan kita, pusat kehidupan kita. Saat dia kena bisa jadi dua, stroke iskemik penyumbatan atau hemoragik karena dia pembuluh darah tersumbat, bisa jadi tekanan darahnya tinggi, bisa pecah pembuluh darahnya. Kalau hemoragik lebih ke arah meninggalnya lebih besar kemungkinannya. Kalau yang stroke iskemik Bapak bisa santai hidup tapi lumpuh, lemah semuanya. Ke mata, retinopati diabetik Pak, itu Udah bisa mulai bikin ada, buta. beliau. Dan yang terakhir neuropati diabetik yang bikin kita kesemutan, rasa baal, ke saraf-saraf semua. Jadi kalau urusan saraf, kita nggak perlu apa-apa, dia bisa menghantarkan rangsang yang aneh sendiri. Tiba-tiba rasanya kesemutan, kebakar, gatel, nyeri. Nah, itu udah nggak enak tuh Pak, karena udah kalau urusan saraf udah nggak bisa disembuhkan dengan cepat. Dia adalah sel yang paling susah regenerasi, yang pastinya akan membuat kita jadi terganggu dan menurunkan kualitas hidup. Pak, tapi berarti angka-angkanya belum terkontrol ya Pak? Masih tetap tinggi sih, tapi nggak yang tinggi-tinggi sekali. Jadi masih di ambang yang apa ya, kayak kolesterol saya sekarang udah di bawah 200. Oke. Tensi saya 150. Tapi belum normal ya Pak? Belum ya? normal. Sekarang sudah pakai insulin? Sudah 5 tahun terakhir ini saya pakai insulin. Saya sudah salut ya, artinya Pak Adi sudah mengubah pola makan juga nggak aneh-aneh, berhenti stop dengan minuman manis ya, kemudian sudah mengkonsumsi obat dokter, bahkan melakukan suntikan insulin selama 5 tahun ya, kemudian juga, namun masih ada kemungkinan masih ada kadang-kadang tinggi kolesterolnya dan tekanan darahnya masih tinggi. Nah, salah satunya karena kita tahu ya Pak ya, ini penyebabnya adalah darah yang kental. Selain tadi pola hidup sehat, konsul ke dokter, mengkonsumsi obat dokter, bahkan suntik insulin, adalah dengan teknologi laser. Keping-keping darah yang mengakibatkan pengentalan darah tadi itu akan dicegah dengan mekanisme agregasi trombosit. Ya, pencegahan agregasi trombosit dan sudah menempel diuraikan. Tapi yang terpenting adalah si gula darah yang tinggi, yang muter-muter terus 24 jam di dalam tubuh kita, yang hanya turun ketika kita diberikan pengobatan atau mengkonsumsi obat dokter, itu akan dibantu diubah menjadi energi ya oleh namanya mitokondria ketika teknologi laser ini dipakai. Yaitu di mana kadar gulanya akan menjadi turun dan energinya akan bertambah. Tadi sinar merah, sekarang sinar yang biru. Sinar yang birunya itu juga bisa membantu untuk melebarkan pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi melebar, tekanan darahnya akibatnya menjadi turun. Kemudian ada sinar kuning. Sinar kuning apa? Sinar kuning itu membantu untuk tidur lebih nyenyak. Ingat, hampir semua penyakit kalau kita tidurnya cukup, ya, itu penyakit itu berangsur-angsur pemulihan selnya akan menjadi lebih baik. Ya, sehingga tadi sinar merah, sinar kuning dan sinar biru itu bisa dipakai membantu boleh dikatakan tensi yang masih bandel, kemudian juga kolesterol yang kadang-kadang masih turun naik. Di samping Bapak sudah menjalankan pola hidup sehat dan pengobatan dari dokter. Aku tadi ada dengar Bapak udah mulai olahraga. Boleh tahu nggak Pak, olahraganya apa sekarang? Saya sepedaan tuh tiap hari. Sepedaan tuh saya tiap hari sekitar 3 sampai 4 kilo tuh, dan itu tiap hari. 3 ke 4 kilo itu berapa menit? Lebih dari 1 jam. Oke, good. Terus? Terus kalau jadi saya variasi. Jadi jam 5 pagi saya jalan kaki. Baik. Setengah jam, 1 jam, jam 6 terus saya ganti sepeda. Oh, jadi semuanya pagi. Pagi nggak sempet atau itu saya ganti sore. Nice. Pokoknya saya tiap hari saya harus gerak. Jadi di sini Pak Adi udah melakukan dengan benar nih, Mbak Tantri, resep olahraganya untuk latihan aerobik. Ada lagi Pak, mesti ada latihan beban atau penguatan otot. Orang awam bilang tuh nge-gym. Padahal nggak juga harusnya. Pakai beban badan sendiri, squat, sit up, push up, itu udah boleh Pak. Itu perlu untuk menjaga otot kita. Karena di atas 40 tahun otot kita makin gampang kecil pemirsa kalau nggak dijaga. Yang terakhir latihan yang penting adalah latihan peregangan atau stretching. Untuk otot-otot yang kaku Pak. Nah kalau ini boleh dikasih 2 jam sekali. Ya 2 jam sekali supaya otot kita nggak gampang kaku dan kram. Ya, itu semua Bapak lakukan dengan intensitas sedang aja, nggak usah yang berat. Intensitas sedang itu Bapak bisa ukur juga pakai heart rate. Rumusnya 220 kurang umur heart rate maksimal ini. Bapak usia berapa Pak? Mau 60. Mau 60 ya, kita anggap 60 ya. Berarti 220 kurang 60 heart rate maksimal Bapak 160. Bapak mesti cari denyut nadi saat lagi latihan di 64 sampai 76% kali 160. Sekitar 130-an Pak. 120 sampai 130. Artinya
pas lagi sepedahan atau jalan, Bapak pakai heart rate monitor nih, kalau dia masih di bawah yang minimal, Bapak cepetin sedikit. Biar dapat manfaatnya. Kalau dia sudah kelewatan, tadi 76% heart rate maksimal, Bapak turunin kecepatannya. Agar heart rate-nya ada di batas intensitas sedang. Intensitas sedang ini juga berfungsi meningkatkan sistem imun. Nah, kalau Bapak udah olahraga, ditambah lagi dengan teknologi laser, yang tadi Mas Boy bilang membakar sumber energi jadi energi, pastinya akan lebih optimal, Pak. Diabetes sudah terkontrol dengan insulin ya. Kolesterol? Udah juga. Tensi itu bisa turun dengan olahraga yang rutin dan teratur, Pak. Ya, ada lagi selain teknologi laser ini ada yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah rangsang atau stimulus listrik. Itu Bapak bisa tempelkan ke otot supaya otot-ototnya jadi aktif. Itu akan merangsang otot Bapak yang tadinya ada yang kurang, ada yang fungsinya menurun karena jarang digunakan, akan lebih optimal sehingga nanti pemulihan Bapak dan tensi Bapak juga bisa turun. Solusi-solusi tadi kira-kira bisa dijalankan ya Pak? Ya, oke banget sih. Setuju banget saya. Nah ini, kalau Bapak udah oke, udah setuju, berarti sudah punya keinginan untuk berubah. Mungkin yang berikut ini bisa jadi inspirasi lebih lengkap lagi untuk Pak Adi maupun juga pemirsa yang punya kasus yang sama. Jadi sudah merubah pola hidupnya, semangat, dan juga sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama ceritanya. Saat ini saya mengidap penyakit diabetes. Berat badan saya turun drastis. Dan hasil laboratorium gula darah saya ada di angka 600. Hasil menunjukkan gula darah sewaktu saya di bawah ke 200. HbA1 saya yang selama ini di kisaran 9 turun langsung ke 6. Efek dari diabetes itu sendiri yang sering mengantuk, sering kurang berstamina. Setelah menggunakan teknologi laser, gejala tersebut sudah tidak pernah mengganggu lagi. Itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaat terbaiknya. Nah, kalau kita berkaca dari cerita narasumber hari ini, intinya adalah diabetes merupakan ibu dari segala jenis penyakit. Jadi kalau Anda punya angka gula darah yang tinggi, ayo dong segera kendalikan angkanya, jangan sampai komplikasinya menyerang dan mengubah kehidupan Anda. Yang pasti kisah Pak Adi tadi yang terkena diabetes menjadi pengingat kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Jadi jangan biarkan gejala diabetes ini mengganggu aktivitas Anda. Ayo segera ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat dan maksimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang tadi kita jelaskan adalah dokter laser ataupun aku laser, alat kesehatan yang praktis, portable, jadi mudah digunakan dan bisa terapi kapan saja dan di mana saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri. Ini waktunya adalah 2 kali sehari 15-60 menit. Sinar lasernya nanti akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Nantinya sinar laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide yang manfaatnya melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Jadi ayo sekarang juga gunakan aku laser ataupun juga dokter laser, kita atasi masalahnya untuk bisa mencegah komplikasinya. Tidak hanya untuk Anda yang punya keluhan kesehatan, karena dokter laser dan aku laser ini juga wajib digunakan untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan. Inilah saatnya jadikan aku laser dan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Saatnya hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ini dia nomornya, hubungi sekarang juga. Yang pasti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter secara gratis kalau Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser dan juga aku laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya di Gogo Mall loh ini pemirsa. Jadi ingat ya, teknologi laser selalu ingat Gogo Mall. Ingat kualitas darah menentukan kualitas hidup kita, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi
lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Adi Nugraha. Pak Adi ini usianya 60 tahun, tapi ketika usia 40 tahun terdiagnosa diabetes, di angkanya sampai 435. Dan sekarang ini beliau sudah menggunakan insulin sebagai salah satu bentuk pengobatannya ya, Betul. Pak Adi ya. Kan Bapak memang bilang bahwa terkena diabetesnya di usia 40 tahun, tiba-tiba karena lemes. Nah, si lemes ini selalu Bapak rasain atau pernah ada titik di mana Bapak tuh sampai nggak berdaya gitu? Gimana Ada, tuh, Pak? jadi pada saat saya merasakan waktu saya mau berangkat kantor, ya pagi-pagi saya sudah sarapan, saya udah standar lah ya. Nah, pas waktu ke garasi, saya lihat ban mobil saya kempes. Oke. Nah, kebiasaan saya atasi sendiri dong. Saya bongkar, pasang dongkrak, saya bongkar bannya itu kan. Iyalah, Pak. Nah, pada saat itu saya nggak bisa melakukan itu. Apa lemes gitu, Pak? Lemah gitu, lemah banget. Jadi saya nggak bisa sama sekali, sampai saya minta tolong. Kebetulan di depan rumah saya itu ada tukang beca. Pak, minta tolong dong, aku bilang bantuin. Terus udah bantuin, saya nyetir ya biasa aja, nggak ada masalah. Itu yang titik awal saya akhirnya harus ke lab. Saya penasarannya ada apa gitu loh. Titik ketika tahu angkanya tinggi Malah tadi ternyata tuh, Pak. sudah tinggi itu baru saya ngerasain. Memang nggak pernah ada gejala lainnya, Pak? Kan suka bangun di malam hari atau Nah, buang itu air kecil yang berlebihan. Yang saya rasakan tuh tanda-tanda yang katanya kalau malam pipis terus. Saya nggak mengalami itu. Tidak semua penyakit diabetes itu mempunyai gejala khas ya. Pola makan banyak, kemudian minum banyak, kemudian kencing banyak dan berat badan tuh. Tapi berat badan sempat turun drastis. Waktu dokter mendiagnosa kena diabetes itu dengan 435, langsung dalam 1 bulan saya bisa 6 kilo saya turun. Jadi tadinya berapa, Pak? Berapa? Sekitar 70? 70, saya 70-an? jadi 62, pokoknya 6 kilo lah saya Oh, turun. jadi betul-betul kurus ya, Pak? Ya? Kurus, terus wajah saya hitam. Kalau yang tiap hari ngelihat saya biasa ya, tapi temen yang nggak pernah, pasti kamu sakit gula ya, selalu seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang sih sudah mengetahui ya ketika berubah wajah menjadi cekung atau menjadi kuyu ya, apalagi kehitaman, nah kayaknya ini sakit gula, apalagi terjadi penurunan berat badan yang drastis. mendadak. Yang penting apa? Melakukan check up kesehatan. Betul. Di atas 35 tahun itu sudah harus, karena baik pria maupun wanita setiap tahun kita lakukan. Terutama yang paling penting itu adalah tekanan darah, kolesterol, gula sebagai penyebab darah yang kental. Karena kalau sampai ini terjadi, ingat komplikasi di depan, stroke, Betul. serangan jantung, gagal ginjal, amputasi gara-gara pengentalan darah, apalagi kalau disebabkan diabetes. Dan mereka-mereka yang sangat-sangat harus melakukan pemeriksaan siapa? Mereka-mereka yang punya orang tua, apakah ibunya, apakah bapaknya menderita sakit gula. Pak, Mbak Tantri, kita bahas kenapa Bapak lemas. Ya. Ya, orang dengan diabetes ini ibaratnya orang yang kelaparan di lumbung padi, pemirsa. Berasnya banyak, tapi nggak bisa dimakan. Gula Bapak di darah tinggi, tapi nggak bisa dipakai. Ya, karena yang mengubahnya itu rusak. Istilahnya, rice cookernya nggak ada. Jadi banyak beras, tapi kita nggak bisa makan, kita kelaparan terus. Bapak turun berat badan karena tubuh nggak bisa memanfaatkan gula atau glukosa yang banyak, dia membakar lemak tubuh Bapak. Itulah penyebab kenapa orang diabetes bisa turun drastis sekali berat badannya. Karena lemak tubuhnya dipakai semua untuk energi. Akan ada masa di mana memang udah badan ini tidak bisa memanfaatkan energi itu. Sumber-sumber energi itu. Jadilah Bapak lemes. Itu mungkin saat-saat di mana Bapak merasa yang tadi tuh. Bahkan untuk mendorong kunci dongkrak nggak bisa ya Pak ya. Padahal Bapak biasanya bisa-bisa aja. Iya. Nah iya. Selain dia memakai energinya dari lemak tubuh, dia juga nggak bisa mengontrol tinggi gula darah atau rendahnya gula darah. Kalau tinggi Bapak masih bisa tahan sampai 400, 500, ada orang 600 masih bisa tahan. Tapi kalau turun di bawah 70 itu orang udah bisa keringat dingin, pingsan, tremor ya. Mungkin Bapak pernah mengalami Sering. itu. Itu gula di bawah 70, otak nggak bisa pakai selain gula. Itu yang akan bisa berpotensi menjadi pingsan, stroke. Itu yang harus kita benar-benar hati-hati pada orang diabetes, mesti bawa sumber gula. Tantri. Permen. Ya, saya selalu. Iya, Bapak udah tahu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh penyandang diabetes agar selanjutnya ke depannya tidak jadi komplikasi yang lebih parah. Ini si teknologi laser, Pak, dia mengaktifkan kembali kompor energi di sel-sel kita.
namanya mitokondria. Itu tentunya akan membuat Bapak menjadi berenergi. Karena teknologi laser itu ada tiga sinar. Tadi yang merahnya yang sudah dijelaskan sama Mbak Anita. Yang birunya ini dia akan membuat pembuluh darah itu melebar dengan diaktifkannya nitric oxide. Kita kan kalau makin tua, namanya laki-laki ataupun perempuan, itu nitric oxide-nya mulai sedikit berkurang, diaktifkan kembali sehingga pembuluh darahnya menjadi elastis, melebar, tekanan darahnya turun. Betul. Ya, kan Bapak tadi bilang, saya ingin kembali sehat, ya. Tentu saja si teknologi laser ini bisa disertai dengan obat-obatan. Tetapi obat yang kita minum ini, efeknya akan menjadi lebih baik karena aliran darahnya jadi bagus kan. Nah, nanti perlahan-lahan kalau sudah mengalami perbaikan-perbaikan, biar nanti dokternya yang akan menganjurkan pengurangan daripada dosis obat-obatan. Jadi apa yang Bapak lakukan? Perubahan pola hidup tadi, olahraganya sudah oke, ya, kemudian mengkonsumsi obat dokter dan sebagainya, tinggal dilengkapi dengan teknologi laser. Mau kan Bapak sehat? Semangat kan kembali untuk bisa sehat kembali, mau kan? Mau. Oh, mau. Maunya yang keras Pak, mau gitu Pak. Semangat. Mau. Ya, Pak. Kalau kita kasih ke Bapak gimana? Oh, terima kasih sekali. Iya, terima kasih. Tapi Pak, disiplin pakai. Iya. Semangat terus. Iya. Nanti kita ketemu angkanya kita cek lagi harus udah stabil ya Pak, normal ya Pak. Iya, yang jelas terima kasih ya. Dengan alat ini mudah-mudahan saya jauh lebih sehat. Amin. Semua normal. Semua pola hidup mesti Bapak jalani terus. Makan, minuman manis sudah stay non ya? Udah putus ya? Putus hubungan. Putus hubungan, oke? Minuman manis sudah putus hubungan. Olahraga diteruskan? Iya, ya? pasti. Istirahat yang cukup Pak. Ya, dibantu tadi dengan teknologi laser juga membuat tidur Bapak jadi lebih berkualitas. Hindari stres dan terus gunakan secara rutin teknologi laser. Jangan lupa medical check up, rutin berobat, kontrol ke dokter agar semuanya terkontrol dengan baik. Dan mudah-mudahan rutinitas Bapak menggunakan teknologi laser bisa membuat semua hidup Bapak menjadi lebih sehat. Seru tuh tambahannya tuh. Jika Anda memiliki keluhan kesehatan yang sama seperti Pak Adi, segera ambil langkah tepat dengan mengubah pola hidup Anda dan optimalkan upaya Anda dengan menggunakan dokter laser. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat terbaiknya, sekarang giliran Anda. Pemirsa, dokter laser dan juga Aku Laser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, yaitu Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda dan disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, kalau teratasi kan komplikasinya juga bisa terhindari. Sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Jadi ini disarankan untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh dan harapannya ketika otot dan otaknya disimulasi bisa membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. NMES ini tidak hanya untuk penderita stroke, tapi juga perlu untuk kita semua yang masih sehat dan bugar ini. Jadi makanya yuk pemirsa, kita jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Aku Laser maupun dokter laser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ini dia nomornya. Hubungi sekarang juga. Ayo ditunggu. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada juga layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser ataupun juga Aku Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta sudah terdaftar di pemerintah hanya di Gogomol. Jadi kalau ingat teknologi laser, pasti ingat Gogomol. Inilah kalimat yang perlu kita ingat, selain juga kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Nah, terima kasih kepada narasumber hari ini. Pak Adi, terima kasih banyak sudah mau berbagi bersama kita di sini. Sehat terus ya Pak ya, semangat terus dipakai teknologi laser ya pastinya. Mas Boyke, terima kasih banyak. Mbak Anita juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada Anda pemirsa yang sudah mau belajar bersama kita di sini. Dan yang pasti juga kita ketemu di Go Healthy berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.